Pernah nggak sih ngerasain ada yang salah saat spiritualitas yang harusnya bikin kita bebas malah terasa seperti penjara? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas soal itu. Kita akan menelusuri pola-pola perilaku merusak yang sering kita sebut sebagai kekerasan spiritual. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita nggak akan mulai dengan definisi yang ribet-ribet dulu ya. Kita mulai dari sesuatu yang mungkin pernah kita rasakan. Coba deh, bayangin. Pernah nggak kamu ada di satu lingkungan, entah itu di kantor atau di komunitas, yang rasanya tuh bikin capek banget, capek emosi, dan bener-bener kering? Mungkin perasaan-perasaan ini kedengaran familiar ya, kayak burnout, depresi, atau ngerasa tertekan banget. Dan seperti yang kita lihat di sini, ini tuh bukan sekedar, lagi hari yang jelek aja. Bukan, ini adalah gejala dari lingkungan yang gak sehat. Dan seringkali biang keladinya itu adalah kepemimpinan yang toksik. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Kenapa ya beberapa pemimpin, apalagi yang punya label spiritual, kok malah bikin kita ngerasa terkontrol, bingung, dan kering secara rohani? Bukannya seharusnya mereka bikin kita merasa bebas dan bertumbuh? Yuk, kita coba bedah kerangka psikologis yang bisa bantu jawab pertanyaan ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian diagnosisnya. Biar kita paham masalahnya, kita perlu kasih nama. Nah, ada satu konsep psikologi yang keren banget buat ngebongkar ini, namanya The Dark Triad. Istilah ini bakal jadi kunci buat membuka semua misteri di balik manipulasi ini. Yap, dalam dunia psikologi pola ini punya nama, The Dark Triad. Ini bukan cuma satu sifat jelek aja loh, ini adalah kombinasi maut dari 3 kepribadian gelap. Dan waktu ketiganya ininya tuh, mereka bisa menciptakan manipulator yang luar biasa efektif. Yang pertama, narsisisme. Tapi ini lebih dari sekedar pede ya. Ini tuh soal kebutuhan yang gak ada habisnya buat dipuja-puja, di mana keinginan pribadi si pemimpin dianggap sama pentingnya sama kehendak Tuhan. Dalam konteks spiritual, ini sering banget disamarkan jadi karisma atau iman yang kelihatannya kuat, padahal intinya si pemimpin ini selalu pengen jadi pusat dari segalanya. Yang kedua, Machiavellianisme. Nah, kalau yang ini, semua tentang strategi dan kontrol. Buat orang dengan sifat ini, tujuan akhir, yaitu kekuasaan, itu menghalalkan segala cara. Mau bohong, mau manipulasi, hajar aja. Mereka tuh nggak peduli disukai atau enggak. Yang paling penting, kendali ada di tangan mereka. Dan yang ketiga, ini nih, komponen yang paling bahaya, psikopati. Ini adalah kemampuan buat nyakitin orang lain, baik secara emosional, spiritual, bahkan fisik, tanpa ngerasain konflik batin sedikit pun. Nggak ada rasa bersalah, nggak ada penyesalan sama sekali. Ngeri kan? Terus gimana caranya 3 sifat ini berubah jadi kekerasan spiritual? Nah, disinilah letak bahayanya. Teks suci yang seharusnya membebaskan, seperti yang bisa kita lihat di sini, malah dipelintir jadi alat buat ngontrol. Orang yang nanya-nanya kritis dibilang pemberontak, dan ujung-ujungnya otoritas pemimpin jadi di atas segalanya, bahkan di atas kebenaran itu sendiri. Jadilah sebuah sistem yang tertutup dan menindas. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya orang-orang dengan pola Dark Triad ini bisa sampai naik ke posisi puncak ya? Kok bisa? Nah, mari kita coba telusuri jejak mereka menuju kekuasaan dan gimana cara mereka mempertahankan cengkeraman mereka. Naiknya mereka ke puncak kekuasaan itu bukan kebetulan loh. Ada polanya, dan polanya ini bisa diprediksi. Cara kerja mereka itu dengan merusak kepercayaan. Pelan-pelan tapi pasti, mereka menciptakan sebuah sistem di mana loyalitas buta ke mereka jadi jauh lebih penting daripada kebenaran atau bahkan kasih ke sesama. Biasanya, prosesnya itu terjadi dalam 3 tahap. Pertama, mereka bangun citra spiritual yang seolah-olah nggak bisa disentuh. Mereka ngaku punya hubungan eksklusif sama Tuhan. Kedua, mereka menciptakan ketergantungan. Para pengikut diajarin kalau cuma lewat si pemimpin inilah kebenaran bisa didapat. Dan yang terakhir, tahap ketiga, mereka mulai mengontrol pakai rasa takut. Ayat-ayat suci dijadiin senjata buat membungkam siapapun yang berani beda pendapat. Dan ini dia, kalimat klasik mereka. Siapa yang menentang saya, berarti menentang Tuhan. Wah, ini lampu merah besar. Begitu seorang pemimpin udah menyamakan dirinya dengan Tuhan, artinya dia secara efektif bikin dirinya kebal dari kritik. Nggak bisa disentuh, nggak bisa dikoreksi. Nah, sekarang kita lihat sesuatu yang luar biasa. Konsep psikologi modern ini, The Dark Triad, sebenarnya bukan hal baru sama sekali. Istilah ini cuma ngasih nama modern untuk sebuah pola perilaku manusia yang udah diperingatkan dalam teks-teks kuno ribuan tahun yang lalu. Kutipan yang kuat banget ini nunjukin kalau ini bukan fenomena baru.
peringatan soal pemimpin yang kelihatannya suci di luar tapi dalamnya buas, itu udah ada dari zaman dulu. Ini masalah klasik soal hati manusia. Coba kita lihat beberapa contohnya dari sejarah. Ingat Raja Saul, narsisma dan paranoianya bikin dia pakai status pilihan Tuhan buat ngejar-ngejar Daud. Atau Absalom, yang pakai karisma palsu buat mencuri hati rakyat demi merebut kekuasaan. Jadi, seperti yang kita lihat di sini, pola-pola Dark Triad ini udah dicatat dan diwaspadai dari berabad-abad yang lalu. Oke, setelah kita bongkar masalahnya, sekarang kita pindah ke bagian yang paling penting, solusinya. Gimana kita bisa nemuin jalan ke depan? Gimana caranya individu dan komunitas bisa pulih dan jadi sehat lagi secara spiritual? Jadi apa penawarnya? Ternyata bukan ritual aneh atau formula rahasia. Solusinya, seperti yang dibilang teks kuno ini, adalah kebenaran. Punya keberanian untuk kembali ke kebenaran. Bukan kebenaran versi pemimpin ya, tapi kebenaran yang benar-benar memerdekakan jiwa. Nah, coba perhatikan deh. Ini menarik banget. Ada dua model kepemimpinan yang kontrasnya tajam banget. Di satu sisi, ada kepemimpinan tahta, yang fokusnya cuma ke kontrol, ego, manipulasi, dan rasa takut. Di sisi lain, ada kepemimpinan hamba, yang fokusnya ke pelayanan, kerendahan hati, kebenaran, dan kasih. Keduanya mungkin pakai bahasa spiritual yang sama, tapi tujuannya beda 180 derajat. Jadi intinya bukan cuma tahu masalahnya, tapi juga ambil langkah nyata. Seperti yang ada di daftar ini, langkah-langkah pemulihan itu termasuk kembali kebenaran, menuntut akuntabilitas, dan membangun komunitas yang sehat. Tapi mungkin yang paling penting dan paling sulit adalah poin terakhir. Punya keberanian buat pergi. Pergi dari sistem yang udah meracuni iman dan nurani kita. Dan inilah tujuan akhirnya. Tujuannya adalah membangun sebuah komunitas yang saling dukung dan membebaskan. Tempat di mana setiap orang bisa tumbuh bareng, bukan sistem kontrol yang dibangun di atas kekuasaan satu orang. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan yang mungkin provokatif, tapi semoga juga memberdayakan. Analisis ini kan bukan cuma buat nambah wawasan, tapi buat kita refleksi. Nah, setelah kita tahu semua pola ini, kira-kira percakapan apa sih yang perlu kita mulai hari ini di komunitas kita masing-masing, supaya tempat kita bernaung jadi tempat yang aman dan membebaskan? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan yang penting ini. Semoga apa yang kita bahas bisa memberikan kejelasan dan juga keberanian buat kita semua. Sampai jumpa lagi!